Mulai dia. Wayang Yesus dibawa kemana-mana, ke bangsa-bangsa. Kami semua orang Sunda bangga. I was like, gue pikir gue mau ditembak. Disalibkan. Diterima. Dan mereka bangga. Ya. Jadi kearifan lokal naik ya. Ke Kearifan bangsa-bangsa. lokal disandingkan dengan kisah Alkitab. Ya, dan Leonardo da Vinci itu kan. Wow. Sahabat kopi, kembali ke dalam podcast Billy's Coffee Table. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Namanya Ibu Sasya Tranggono. Apa kabar Ibu Sasya Tranggono? Cantiknya luar biasa ya. Thank you. Betul-betul tampil sangat prima hari ini. Sementara gue pakai kaos doang nih. Mohon maaf nih ya. Harus menghormati. Guys, sebelum kita mulai pembicaraan hari ini, gue dapat kaos dari Canero Fashion. Semua UMKM yang mau kaosnya diketahui, mau dikirim ke sini untuk dipakai, silahkan sok atuh. Silahkan menghubungi admin yang ada di DM dan semua sosial media, silahkan dikontak. Dan hari ini sebelum kita mulai pembicaraan kita seperti biasa, hari ini kita minum kopi dari, lucu juga nih namanya, gue juga baru dengar nih, Gunung Halu. Bukannya berarti kita minum kopi terus kita jadi halu, bukan ya. Gunung Halu tuh katanya itu untuk penumbuk padi dalam bahasa Sunda, katanya gitu. Iya, halu. Bener ya? Oh, lo nggak tahu juga. Gue orang Jawa. Oh, orang Jawa. Katanya gitu. Nah, rasanya kita rasain dulu ya. Kopi dari Gunung Halu, Jawa Barat. Rasanya Arabica banget, asem. Dan kalau buat gue sih keaseman ya, asem dan rada fruity dikit. Kalau terlalu asem memang lebih enak pakai gula aren sama susu, biasanya begitu. Oke, kopi halu. Bill, lain kali gue harus bawa jaket dong. Jaket buat apaan? Untuk lo. Oh, buat gue. Jesse nanti gini. Syah, thank you banget udah datang. My pleasure. Sasya Tranggono ini adalah pelukis Indonesia yang sangat-sangat terkenal karyanya di mancanegara. Bahkan karyanya dia ini dimiliki oleh dua ibu ex-presiden. Yang satu Ibu Corazon Aquino. Atau Cory Aquino. Dan juga Ibu Megawati. Jadi, Soekarno Putri. Jadi karyanya Sasya ini udah ada di tempat mereka, di rumah mereka. Sampai dibeli sama mereka. Dan yang gue dengar berkali-kali, Sasya ini mengadakan exhibition bahkan di luar negeri, kerjasama sama embassy yang ada di luar negeri, mempertontonkan karya anak bangsa. Gue bangga banget ya punya teman kayak gini. Dan gue udah lihat sendiri karyanya luar biasa. Ya guys, kalau belum pernah lihat karyanya dahsyat, keren banget. Oke, kita ngobrol dulu nih. Syah. Yes. Lu besar di mana? Sama-sama. Thank you for coming. Thank you udah diundang. Lu besar di mana? Lu anak mana? Anak gang mana? Sampai lu bisa ada hari ini tuh gimana sih? Sampai lu jadi pelukis gitu. Kisah lu gimana sih? Wah, panjang, Bill. Ya, singkat aja lah. Disingkatin aja gimana? Lahir besar di Jakarta. Tapi lahir besar di Jakarta. Sekolah sampai SMA di Jakarta. Selalu sekolah Katolik. PK Santa Ursula. SD Santa Maria. SMP SMA Santa Teresia. Oke. Sekolah keren-keren tuh. Masa? Mahal? Enggak ya? Terus baru S1 saya di upstate New York, di Syracuse. Syracuse, oke. Ambil teknik industri, industrial engineering. Industrial engineering and operational research. Bertolak belakang dong sama otak kanan lo yang sangat seni itu. Tahu tuh Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9 bukan? Wah. Mulai nih. Kalau udah ngomong-ngomong lo nih ngomong ayat terus nih. Takut mampus Billy. And then aku pulang sebentar kerja untuk orang tua Ristra. Terus dari situ orang tua ini adalah pendiri Ristra Kosmetik. Oke, kalau pendengar Ristra Kosmetik ini pendirinya nih. Mama papa, dokter. Papa. Dua-duanya dokter. Namanya
Dr. Retno Iswari, Soeharto Tranggono. My dad Soeharto Tranggononya. Oke, keluarga Tranggono ya. Oke. Mami dokter kulit, papi psikiater. Oke. Papi juga angkatan udara. Jadi kalau ngeliat gue Okem, kelihatan Okem nggak sekarang? Nggak kan? Nggak kelihatan Okem. Nggak kelihatan Okem. Terus orang tua gimana tuh setelah mendirikan Ristra, lu besar di kalangan atau lingkungan yang betul-betul di dunia kosmetik berarti? Yes. Ya kan? Bekerja 2 tahun, jadi juga abis itu saya ambil MBA di Erasmus di Rotterdam. Di Rotterdam, oke. Setelah selesai sekolah, saya nggak mau pulang. Alasannya macam-macam, padahal punya pacar sih. Padahal punya pacar. Iya. Alasan klasik banget ya. Udah selesai, udah keterima di Shell, cuman aku nggak mau pulang, akhirnya pulang juga. Tapi di situ saya ketemu cinta saya, itu melukis. Loh, tahu suka melukis tuh baru pas lagi habis dari ambil kecil. Oh, dari kecil udah. Ya, tapi mah dikasih jadi seniman. Oh. Tapi akhirnya mendalami pas lagi ngambil MBA tuh. Iya, sambil lewat. Tapi ternyata itu seperti gimana ya, ketemu sama galeri atau ketemu sanggar, itu seperti ketemu oase. Wah, ini tempat gue. Iya. Karena pada dulu gak ambil seni lukis ya. Iya. Dan lu gak nyadar selama ini sekolah ambil industrial engineering. Itu untuk pabrik, untuk kerja di Ristra. Supaya bisa kerja di Ristra gitu ya. Terus kemudian ambil lagi MBA untuk juga kerja di Ristra untuk managing semuanya gitu ya. Mengarahnya ke situ. Ceritanya begitu. Tetapi ternyata along the way menemukan bahwa lu punya passion banget di melukis. Ya, it's like killing time. And then waktu itu kan menikah dengan orang Shell. Dan kembali lagi ke Belanda. Dan harus dirumahkan. Karena my ex-husband itu dia pingin istri itu di rumah. Homemaker. Karena seperti ibunya. Sedangkan ibu saya kan yang career woman. Gua kebelah-belah deh. Yang satunya mau narik-narik untuk berkarir, satunya lagi pengen di rumah gitu ya. Jadi lu sempat tinggal lama di Belanda? Total sekolah sama jadi seniman dan jadi istri dan melahirkan 8 tahun deh. 8 tahun di sana. Iya. Ya, dikarunia 1 orang anak. Yes. Dan Nicholas namanya. Lahir di sana juga. Iya, di Den Haag. Yes. Oke. Terus akhirnya gimana tuh? Bisa akhirnya mempunyai karya, dan karena karya lu nih unik nih. Gue ngeliat lukisan lu itu, gue bukan orang yang suka atau mengerti dunia lukisan, suka lukisan tapi nggak ngerti dunia lukisan. Waktu gue ngeliat karya lu, ada pernak-perniknya, ada apa sih istilahnya tuh yang glittersnya gitu ya. Itu untuk kupu. Ya untuk kupu ya, karena lu banyak sekali mengkreasikan kupu gitu ya. Dan itu menarik banget waktu gue pertama kali lihat. Dan gue merasa bahwa ini unik banget, gak seperti lukisan yang biasa. Makasih. Ya. Dan itu semuanya lahir dari dalam pastinya ya. Terinspirasi sama siapa? Plus dari Tuhan. Dapat hikmat dari Tuhan. Banyak sekali. Ketika banyak berdiam diri, terus emang kebiasaan saya ketika masuk studio nyalain musiknya pasti musik nyembah, ya udahlah terjadi kan, jadi lancar aja semuanya. Kan ketika kita menyembah, rupa ke atas, his presence coming down, and then it's just filled of his presence, ngalir. Warna, kadang-kadang gue stuck sama warna, apa nih Tuhan ya, tinggalin dulu, and then biasanya ngelarin begitu banyak karya tapi simultaneously ini, habis ini nggak stuck di sini, gue yang itu, habis itu yang ini ya. Bisa dapat inspirasi dari Tuhan, pasti nggak begitu dong awalnya perjalanannya. Bisa akhirnya dapat hikmat gitu-gitu. Itu gimana tuh? Bisa ke situ akhirnya, bisa peka istilahnya sama suara Tuhan. Nggak tahu, banyak aja orang di sekeliling saya yang juga mendorong. Seperti contoh 2008 tuh saya mulai melukis kupu-kupu. Somehow kolektor bawain buku kupu. Teman arsitek bilang kupu-kupu, lo harus ke Toraja lihat kupu-kupu atau Makassar. Terus ada lagi yang bawa kupu-kupu mati dari mana itu, lo gambar kupu-kupu. Oh ini banyak sekali ya orang kasih konfirmasi, harus gambar kupu-kupu. Terus 4 tahun gambar kupu-kupu yang sederhana. Anak gue mulai cacacot, Mam.
what a boring painting you did. Why don't you put your beads on top of the butterfly? Oh gitu. Nah itu awalnya dari situ. Jadi Tuhan pakai orang untuk bicara. Dan yang sangat-sangat membanggakan adalah selama perjalanan hidup karya seni lo ini sudah dipertontonkan di mancanegara, bukan di Indonesia aja. Puji Tuhan. Ya, di Eropa, di Amerika, Amerika belum. Di Eropa dan juga di Asia pastinya. Asia pasti. Sampai-sampai dibeli sama 2 ex-presiden ini, ya kan? Ya, jadi hadiah. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat membanggakan bagi anak bangsa, ya kan? Nah, kalau boleh tahu. Ya. Karya lo yang paling mahal. Boleh nggak sih itu ngomongin harga? Karya lo paling mahal dijual berapa sih? Yang pernah laku? 350 juta. Itu gambar lukisan apa? Bunga 2 kali 3 meter. 2 kali 3 meter. Laku di luar negeri? Enggak, di sini. Oh, di sini? Iya. 350 juta sih, mahal banget sih. Harga mobil. Gila. Itu luar biasa sih. 3 kali 2 meter ya. Banyak yang lain maestro udah jualnya Iya ampun, I'm nothing. Iya sih. Ya. Iya, karya seni memang segitu. Memang mahal. 650, 800, yes. Pak Sri Hadi. Terus perjalanan, karena gini, gue nangkepnya nih berarti di balik karya lo yang berkarakter nih, pastinya karya yang berkarakter ini, pasti lo kan ada message-nya gitu ya, ada pesan yang lo mau sampaikan. Dan sepertinya yang dari tadi lo bicara tuh ada perjalanan spiritual lo yang akhirnya bisa menghasilkan karya-karya seni yang luar biasa. Oh, oke. Itu gimana tuh? Lagi-lagi Tuhan kasih orang untuk bicara sama saya. Seperti contoh yang Last Supper ya. Nah, Last Supper perjamuan akhir. Iya. Itu ketika saya mulai membuat buku, ada 3 orang nih. Pak Jeong Kutu, penulisnya, kuratornya Pak Jim Supangkat dan Ibu Citra, terus penerbitnya adalah Pak Lance Pramantio dari After Hours. Itu orang-orang menyuruh saya, men-challenge saya untuk menggambar Last Supper. Dia bilang, Sas, lo kan udah masuk sekolah Alkitab, why don't you make Leonardo da Vinci ala Indonesia dengan wayang. Aduh itu gue. Last Supper-nya digambarkan dengan wayang. Ya. Wow. Dan itu nembus Portugal sama Bulgaria. Wow. Itu is just. Oke, ada yang kritik nggak dari orang Kristen gitu yang garis keras misalnya? Kok Last Supper digambarkan wayang gitu? Enggak, mereka termehek-mehek. Ya, they're all amazed. And saya tadinya udah takut ya masuk ITB untuk bedah buku. Saya diwawancarai bedah buku di ITB dengan semua orang yang pakai veil. Udah 2 puasa dong. Sampai dianterin sama si Adnan, siapa tuh bintang film gitu kan. Kita semua berdoa. Benar Tuhan baik. Bela ketika ada bapak-bapak pakai itu dulu. Terus dia, Bu Sasha Tranggono. Terus mulai dia, wayang Yesus dibawa kemana-mana, ke bangsa-bangsa. Kami semua orang Sunda bangga. I was like, gue pikir gue mau ditembak. Disalibkan. diterima. Dan mereka bangga. Ya. Jadi kearifan lokal naik ya. Ke bangsa-bangsa lokal disandingkan dengan kisah Alkitab. Ya, dan Leonardo da Vinci itu kan. Wow. Ya, gue udah lihat sih dan memang very impressive. Terima kasih. Kemarin baru keluar dari Art Jakarta. Oke. Dan itu Last Supper dibuat dalam instalasi dan itu jungkir balik kan. Udah laku nggak? Ada yang nanya. Doain aja ya. Lagi ada yang nanya nih ya. Yes. Kan baru selesai kemarin hari Minggu. Iya. Baru cuma 1 nih ya karya yang ini ya. Last Supper-nya ada 3 tapi instalasinya yang boneka tuh 1. Oke. Last Supper-nya sendiri yang lukisan wayangnya ada 3. Ada 3. Iya. Boleh tahu nggak dijual berapa? Aduh, udah beli Gue kepo banget. Udah beli. Ya udah. Rahasia dapur. Kalau mau beli tanya sendiri ya. Sasha Tranggono. Ntar cantumin IG-nya ya, boleh ya. Ya, nanti langsung di DM ya. Boleh dong. Jadi yang minat langsung DM. Di sosial media lu, karya-karya lu tampilin dong di situ. Ya. Udah nggak lo tampilin? Lo masukin gitu biar orang bisa lihat. Atau nggak harus kemana nih kalau mau lihat karya lo nih?
Masa ke rumah lu? Selain exhibition ya kan? Kan kemarin gue sempat datang di Museum Kebangkitan Nasional ya. Di Stovia. Di Stovia itu keren banget ya. By the way itu juga gedung keren banget ya. Terus kemarin lagi lu baru buat di Art Jakarta. Art Jakarta. Udah selesai juga di situ. Nah, oke. Nah, sekarang kalau orang mau lihat di mana karyanya? Ya, mereka biasa kontak panitia sama kontak galeri yang membawa saya. Kontak lu langsung boleh nggak? Boleh. Boleh dong. Iya. Boleh ya? Iya. Oke. Nah sekarang seberapa besar pengaruh budaya Indonesia nih yang mempengaruhi hidup lu dan karya lu sih selama ini? Besar banget. Dan lu lahir di Jakarta tapi keluarga orang ini Jawa. Dari kota Solo? Enggak sih, mama dari Solo Jogja. Solo Jogja. Kan? Tapi kalau besar mama di Semarang. Terus karena ayahnya guru ya. Kalau my dad dari Banyumas asli. Banyumas, oke. Dan keluarga dokter seperti biasa ya. Jadi kultur Jawa walaupun kental. Lahir di Jakarta sangat kental. Sangat kental karena batik dan wayang ya budaya kita kan. Jadi saya begitu harus melukis wayang udah. Jadi lu paham banget tuh ya dunia itu ya. Dunia wayang, bahkan tadi waktu kita ngobrol-ngobrol sebelum kita mulai podcast ini, lu sempat mention bahwa salah satu contoh misalnya pakai kebaya kayak begini, itu rambut harus dicepol. I think so. Masa ya di rep gitu? Gak boleh di itu ya, itu karena itu menunjukkan pakemnya budaya orang Indonesia. Atau pakemnya itu orang Indonesia. Ya. Kalau dilepas rambut itu berarti bukan budaya Indonesia. Silakan jadi orang Malaysia. Iya. Silakan jadi orang luar negeri pokoknya bukan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia pakemnya harus dicepol gitu ya. Iya, pokoknya dikonde aja. Dikonde ya gitu ya. Untung gue gak ada rambut kan bisa dikonde. Iya. Jadi lu nih paham nih banyak hal juga yang gue pasti nggak tahu nih. Makanya bertanya nih dari sisi wayang gitu ya. Kemudian dari cara berbusana dan lain sebagainya. Justru akhirnya arahnya ke situ. Jadi pelajaran yang lu pernah ambil dulu, yang industrial engineering sama MBA gitu ya, rada-rada nggak kepake dan lupa dong pastinya. Pakai dong. Oh pakai. Masih kepake. Terus kayaknya sih itu is a big ini aja divine connection dengan teman-teman yang dari sana sampai titik ini. Iya. Ilmu adalah ilmu lah ya. Tetap kepake kapanpun juga, walaupun otak kanan lu yang lebih banyak bekerja nih saat ini ya, lebih banyak berkarya gitu ya. Pameran karya pertama kali lu di mana? Di sini apa di Kemang ada galeri temanku. Itu pertama tahun kali? 99 ya. Tahun 99? Tapi waktu sebagai student, tahun 9, berapa ya? Sebagai student tuh 94-93. Pameran di sekolah di Belanda sih. Iya di sekolah. Suka, seneng aja. So excited ya. To showcase your products. Yes. Sampai hari ini udah gak deg-degan dong ya? Gak. Excited lah pasti selalu. Karena gue selalu lihat, gue terakhir waktu mengunjungi lo di museum itu, muka lo excited banget dan lo passionate banget menjelaskan karya lo yang waktu itu ada berapa? 28 pieces. Kepala wayang. Ya, gue inget juga tuh harganya. Gue ngomongin harga terus dari tadi nih ya. India Soalnya yang nonton pasti pengen tahu harganya berapa. Nanti mudah-mudahan kita tayangin juga nih ya. Ada 28 wayang-wayang terpisah. Dan itu belinya harus sekaligus. Iya. Itu tadinya untuk marketnya, galerinya Tokyo. Itu belum laku juga? Atau sudah laku? Belum. Lagi dilihat-lihat sama kolektor. Oke. Selain lukisan, gue tahu terakhir kali itu juga lo membuat sebuah karya seni yang sangat menarik, yaitu jaket. Betul nggak? Oh iya, Robocop. Billy Lantang. Jaket jeans, ya kan? Belakangnya ada wayangnya, ya kan? Ini lagi demen wayang nih rupanya sekarang ini ya. Terus ada tulisan ayat Alkitab, betul ya? Di kanannya kirinya gitu ya, ayat Alkitab. Sama yang suka loh, tapi kalau yang nggak suka nggak. Iya, tapi nggak disebut lah ayat Alkitab, cuman sebuah kata-kata yang bijak yang luar biasa memang diambil dari Alkitab dan memang kata-kata hikmat. Dan itu karena memang itu yang lo percaya dan itu memang gue udah lihat dan keren banget sih memang. Terima kasih. Jadi selain lukisan, sekarang mulai masuk ke dalam fashion. Fashionnya udah 5 tahunan, mulai dengan shawl, pashmina, dengan kipas, udah dengan topi, udah. Pantesan kalau gue ketemu lo, gue yang didandanin terus. Dia yang suka pakai topi. Iya.
Seneng. Ya, gue kalau main ke rumah dia disuruh pakai topi sama dia. Tapi unik sih ya, rumah lo ada studio di atasnya dan rumahnya rumah jadul, Art Deco, Belanda banget gitu. Gue suka sih main ke rumah lo. Dan itu ada kebunnya, kita makan di situ ya. Seru sih. Terus apa nih yang upcoming pameran lagi setelah ini di mana? Ciputra. Di Ciputra mana? Entrepreneur. Ya. Di Lotte situ. Yeah. Oke. Tapi itu flowers and butterfly. Oke. Terus apa nih yang mau ditampilkan apa? Ya flowers. Flowers itu sama butterfly itu. Sama juga jeansnya dong. Don't know yet. Maybe, don't know. Belum Bu Rina udah panggil. Jangan ingkar lagi ya. Iya. Maksudnya tahun ini saya bilang cannot. Iya. Sekarang gue mau tanya sama lo sebuah pertanyaan yang dalam nih. Yes. Karena tadi lo bilang banyak kehidupan spiritual lo yang mempengaruhi ya karya lo ya. Lo bisa jatuh cinta sama Tuhan, itu perjalanan gimana? Awalnya. Bisa akhirnya semuanya yang lo bicara dan lo tekunkan dan lo bahkan mengkaryakan karya lo itu berdasarkan dari perjalanan lo bersama Tuhan. Kalau dilihat juga aneh ya. Karena lo dibesarkan tidak lo sekuler banget gitu bahkan ya. Sekuler dari kejawen, nggak ada yang kenal Kristus. Iya. Ya. Dilihat dari hari lahir, 25 Desember. Lo lahir 25 Desember. Jam 6.30 sore. Dan ternyata ibuku baru buka rahasia. Jadi semuanya sih mukjizat ya. 24 malam ayahku pulang dari Jogja dari latihannya kan militer kan. Pak dokter pulang. Terus 24 malam ibuku kaget, bokapku pulang. Terus ya 25-nya aku keluar dan mereka jadi dokter-dokteran lah. Kan dokter muda kan dua-duanya kan. Ya main dokter-dokteran, keluarlah baby. Yang dipikir gue laki. Keluarlah perempuan ini. Kecewa lah. Mereka sempat kecewa. Of course my dad pikir laki. Jadi makanya aku tomboy and anak rejected for a while gitu kan. Lo merasa rejected dari kecil? Oh yes, makanya gue nakal. Makanya lo nakal. Ya. Terus lo ketemu Tuhan tuh kapan? Akhirnya setelah lo merasa rejected. Kalau gue lagi sedih ya gue masuk kamar. Dan ngomong-ngomong sama Tuhan. Tapi lo kan belum tahu Tuhannya sosoknya kayak gimana. Terus kemudian dia seperti apa gitu. Waktu itu bukan Tuhan Yesus mungkin ya pokoknya Tuhan lah ya. Big God who has control is just like. Tapi hebat spirit. Juga ya orang rejected kayak lo larinya justru cari Tuhan gitu ya. Tahu emang bawaan orok. Bawaan orok tuh ya. Iya. Karena banyak teman-teman gue yang larinya ke drugs lah, kemana. Bodo amat. Ya itu kan bisa. Ya karena kan gue overprotected, gimana mau lari kemana, paling lari punya. Karena saya kesepian, adik saya, orang tua saya bekerja, suka mati, terus adik saya juga gak mau sama saya karena saya bosin, galak. Jadi ya pasti paling punya pacar, mau punya teman banyak aja. Masih bosi sama galak gak lo sekarang? Gak lah, gue udah bertobat. Tahun berapa akhirnya lo menyatakan diri lo dan lo akhirnya terima Tuhan sebagai juru selamat lo? Tahun 2000 tuh pas gue divorce ya. Wow, di saat sulit lo akhirnya menyatakan diri lo untuk bertekuk lutut untuk bertobat dan terima Tuhan sebagai juru selamat. Ya itu it's in the process ya. Iya. Dan justru gara-gara pengalaman itu yang menjadi inspirasi bagi pekerjaan dan karya lo sampai hari ini. It's because I don't have money gitu kan. My parents benar-benar yang syukurin lo gitu kan. Bandel sih. Jadi ya udah gue ngelukis aja. Puji Tuhan kirim pembeli. Bener-bener yang aku kemarin bilang sama Nicholas anak lo ya. Lo bersyukur lo ya. Lo mesti appreciate your mom gak dipelihara om gitu kan. Dipelihara Om Chris. Om Kristus. Wow. Justru di saat yang sulit lo datang ke Tuhan dan itu menjadi sumber inspirasi karya lo sampai hari ini. Yes. Dan itu yang akhirnya membawa nama harum Indonesia juga.
di mancanegara. Gak pernah kepikir, it's beyond. Dan, ya itu sesuatu yang seperti Alkitab bilang gak pernah terpikirkan. Dan hal-hal yang gak pernah kau doakan, Tuhan yang sudah sediakan dan berikan. Dan itu sebabnya sampai hari ini lo ada seperti lo ada ini. Karena ada perjumpaan dengan Tuhan itu di awal tahun 2000, di saat lo justru lagi ngalamin divorce. Saat-saat yang paling sulit dalam hidup lo. Kayaknya sih gak sulit-sulit. Kayaknya ya Tuhan tuh gak pernah sih ngasih sesuatu yang berat. Yang berat justru waktu Nicholas lumpuh ya. Itu waktu anak lo Nicholas masih kecil sempat mengalami sakit yang GBS, Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome. Iya. Penyakit yang melumpuhkan. Ya, autoimmune disease dan itu anak sampai lumpuh beneran. 28 malam lumpuh. Wow. Usia 13. Ke 13 tahun. Anak sematawayang lumpuh selama berapa hari tadi? 28 hari. Dan apa yang lo lakukan saat itu? Nyembah. Ya udah. Kan karena banyak. Lu udah terbiasa nyembah Tuhan, lu nyembah Tuhan saat itu. Banyak yang datang tiap hari. Lu gak komplain sama Tuhan? Enggak. Lu gak mempertanyakan Tuhan? Enggak. Wow. Dan kekuatan lu datang dari penyembahan? Ya teman-teman banyak sekali. Dan banyak orang yang nolongin lu juga untuk support lu? Yes. Praise and worship di kamar itu. Dan mereka berdoa tiap hari. Ada aja. Dan akhirnya mujizat terjadi? Ya. Nicholas disembuhkan Tuhan? Yes. Wow. Lu kayaknya ngomong gini, lu kayak waktu saat itu lu udah tahu ya bahwa dia akan disembuhkan. Lu punya iman ya sepertinya. Dia pasti dipakai. Lu udah tahu bahwa dia akan dipakai Tuhan, harus ngelewatin itu dulu. Kan from generation to generation. Wow. Just have a small lu punya conviction in your heart. Yep. Iya. I think so. Dan kuncinya tadi ya, pujian penyembahan yang membuat lu bertahan selama itu 28 hari. Dan teman-teman sih oral support tadi ya. Karena ini anak lo, tiba-tiba lu ngeliat anak lo lumpuh, gak bisa ngapa-ngapain. Gue mau rontok sih, asli. Tapi gak pernah bisa, jangan nangis jadi depan dia. Pastilah sisi manusianya pasti mau rontok, pasti mempertanyakan Tuhan mungkin ya. Tapi sisi satunya lagi berani. menjadi kekuatan, lu justru gak mempertanyakan Tuhan. Enggak. Oh God, this must be. Oke, aku dihujam karena kan habis peperangan rohani di Parangtritis kan. As a serangan balik karena I don't have a husband. Jadi ya udah. Dan Nicholas pada saat itu pada nakal-nakalnya kan, dia buka celah kan, kena. Oke. Sahabat Kopi, bertanya sama Tuhan itu nggak apa-apa. Bertanya misalnya gini, ini kenapa sih Tuhan? Kapan sih ini Tuhan? Bagaimana sih Tuhan? Gitu ya. Kita bertanya sama Tuhan. Tapi hati-hati. Kalau kita nggak ngucap syukur, nggak pujian penyembahan seperti yang Bu Sasha lakukan, banyak orang akhirnya mempertanyakan Tuhan. Mempertanyakan Tuhan tuh kayak gini, Tuhan ada nggak sih? Tuhan sanggup nggak sih? Gitu. Itu kan bahaya. Dan itu lu tidak sampai ke titik itu. Enggak. Karena lu terus punya pujian penyembahan, punya hubungan intim sama Tuhan. Ya, just also karena That's good. Yeah. That's good. Dan sekelilingku kan memang banyak kan nabi ya. Jadi it's connected. Jadi when misalnya ada tante gue bilang, cuma sebentar, so don't worry. Wow. Ya kan Tuhan bicara lewat banyak orang. Tuhan bicara lewat firman. Tuhan bicara lewat itu. Gak ditinggalin sih. Terpuruk atau apa enggak. Ya. Soalnya gue tahu satu hal yang kita hadapi adalah yang kita perlu mengerti juga ya. Kita menyembah Tuhan yang kita nggak lihat loh. Kita nggak lihat dia secara fisik loh. Merem lah. Dan kita harus percaya sama suaranya dia. Itu pun tidak audible. Halo. Enggak. Ya kan? Ada yang audible. Betul. Ada yang audible tapi kan jarang banget. Nah itu sebabnya kalau kita nggak hidupnya dikuasai firman, sulit bagi kita untuk mempertahankan iman kita. Apalagi di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Ya, gue mendapatkan kisah-kisah teman-teman seperti begini yang mengalami banyak hal. Termasuk gue juga pernah mengalami hal sendiri yang sangat sulit dalam hidup gue. Itu kalau betul-betul kita hidupnya nggak dikuasai firman, rontok kita. Karena yang kita lihat di dalam dunia ini, masalah, problema, kesengsaraan, kesulitan hidup. Sementara kita hanya bergantung kepada suara Tuhan, itu pun nggak audible. Gue baru tepatnya. Suara Tuhan di hatiku tuh it's like gut feeling. G-U-T, gut feeling. Ya. Ada sesuatu keras banget yang dorong. Oh is it so? Give me confirmation. Okay, and then baru jalan. Wow. Misalnya ngasih siapa nih, ngasih apa nih gitu kan. I love to give kan. Tuhan dikasih yang apa? Pas, selalu pas. Kalau misalnya ada orang tanya nih, Bu Sasha cara dengar suara Tuhan tuh gimana? Gue gak dengar. Di sini. Lo rasa, benar. Kita belajar rasa Jawa kan. Iya. Ya kalau
mencipta juga pakai roso. Dalam banget. Nah, untuk sampai ke situ gimana? Meditate lah. Hubungan intim sama Tuhan. Yes. Itu kuncinya. Yeah. Meditate on His Word. Yes. Hubungan intim setiap hari, lama-kelamaan itu akan dengan sendirinya lo akan ngerasa suara Tuhan itu berbicara dan lo bisa bedain mana yang suara Tuhan, mana yang bukan, gitu dong. Mau itu daging maksudnya. Atau enggak? Suara daging lo atau suaranya Tuhan? Wow. Oke. Daging, kalau daging ya pasti misalnya mentok pasti ada yang ngasih tahu. Jangan daging dong, belok. Oke. Harapan lo apa untuk ke depan dengan semua karya dan passion yang Tuhan sudah berikan dalam hidup lo untuk Indonesia, untuk tubuh Kristus, untuk orang-orang di sekeliling lo, apa harapannya? Nomor 1 untuk pemerintah sih. Nomor 1 untuk pemerintah. Seniman tuh crying out banget. Seniman crying out kenapa? Karena? Nggak pernah diperhatikan pemerintah. Nggak pernah diperhatikan, oke. Nggak pernah diperhatikan tuh kenapa? Gimana? Maksudnya apa? Mereka sibuk sendiri dengan politik ya. Oke. Jadi karya seniman kurang diperhatikan sama pemerintah. Iya. Oke. Di support kayak punya galeri yang bagus, galnasnya dibagusin, museumnya dibagusin, di encourage lah, seniman juga dibantu kalau keluar negeri. Kita semua pakai uang sendiri. Oh wow, iya. Oke, ini masukan yang sangat baik dari senimannya langsung. Ya. Tolong diperhatikan. Ya, terus yang kemudian yang anak-anak muda juga appreciate art, belilah art. Belilah karya seni anak bangsa. Itu yang paling utama. Ya, karena memang Indonesia syarat dan penuh dengan kaya sekali dengan budaya dan seni dari bangsa yang luar biasa, dari suku yang berbeda-beda, ya. Wow. Kayaknya luar biasa. I used to live in Holland, I used to live in the States. Lihat dong, cuman burger, apalagi French fries. Iya kan? Kita jauh lebih kaya dengan seni yang dahsyat, yang luar biasa. Iya. Seperti wayang salah satunya, ya kan? Wayang, ada pempek, ada batik. Iya. Kopi halu namanya. Iya. So benar-benar saya bersyukur dilahirkan menjadi orang Indonesia. Dan saya juga melihat buah-buahnya ya. Saya ngeliat anak saya kemarin sudah kerja di BlackRock, terus dia masih mau kerja di Indonesia, meskipun ditawarin. Terus dia cuma bilang, dada saya merah putih. So, like, wih gitu. Wow. Jadi apa yang kita tabur, kita rasakan juga sih hasilnya. Syah, thank you banget udah datang ke sini dan sharing tentang your life story. Beneran nih. Gue seneng banget. Gue terinspirasi karena gue juga udah lihat karya-karya lo selama ini. Keren banget. Gue udah main ke rumah lo. Bahkan sahabat kopi, anak gue yang namanya Raina, she's 22 years old, dan dia itu suka dengan seni. Dia ngambil teater, dia lagi kuliah teater, bulan Desember ini dia selesai. Dia itu waktu usia 9 tahun, gue gak pernah lupa, gue drop di rumahnya Bu Sasha. Ya, gue ingat, lo inget ya. Terus dia karena mau ngelukis bareng-bareng, ditemenin sama si Bu Sasha ini ngelukis di attiknya, di studionya dia. Dan anakku pas gue jemput senangnya minta ampun. Dia gak pernah lupa tuh momen itu. Terus kita ajak ke Galeri Nasional sama Nicholas. Yes. Unforgettable tuh. Yes. Dia senang banget. Jadi sahabat kopi, selalu hargai karya anak bangsa. Kita punya seni yang luar biasa di Indonesia ini. Salah satunya Bu Sasha. Lihat dan check out her social media, Instagramnya. Dan lihat karya-karya dia yang luar biasa, dan nantikan pameran berikutnya di mana? Di Lotte Ciputra Artpreneur ya. Masukin tapi spring. di IG lo dong, kasih tahu dong itu pengumumannya ya. Belum, ini lagi digarap. Nanti masih tahun depan. Oh, masih tahun depan. Oh, yang akan datang adalah di Art Moment. Bulan November di Sheraton Gansit. Oke, kabarin ya di sosial media lo ya. Oke. Guys, thank you udah nonton. Jangan lupa semua UMKM yang mau disupport produk-produknya, silakan ngomong-ngomongin admin DM aja ke sosial media Billy's Coffee Table. Jangan lupa di subscribe, follow, share, dan like YouTube, IG, dan TikTok-nya. Oke, kita seruput dulu kopi dari Gunung Halu. Thanks, Bill. God bless you. Thank you. Until next time. God bless you.